Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kode tugas Snake komplit untuk mata kuliah PPO atau pemrograman berbasis objek. Di mana diawali dengan kita mengimport library yang dibutuhkan, di mana library-nya tadi ada 5. Yang pertama ada library Pygame. Ini digunakan agar kita bisa menggunakan semua fungsi Pygame pada kode ini. Lalu yang kedua ada import sys, di mana import sys sendiri digunakan agar saat kita mengakhiri gamenya atau gamenya berakhir itu sessionnya benar-benar tertutup, jadi tidak ada yang tersisa. Yang selanjutnya ada import random, di mana import random sendiri ini nantinya digunakan untuk merandomize spawn dari apel-apelnya. Lalu yang ketiga ada import time, di mana import time sendiri digunakan untuk memberikan jeda saat scene game over ditampilkan, maka akan jeda scenes itu untuk tampil dahulu sebelum akhirnya game benar-benar diakhiri. Selanjutnya ada import math. Import math sendiri digunakan nantinya akan dikolaborasikan dengan import random, di mana digunakan untuk mengatur spawn dari apel biru. Selanjutnya ada kelas game object, di mana ini termasuk kelas induk, di mana nantinya akan menggunakan sifat pewarisan atau inheritance. Di sini pada kelas game object ini paling atas ada init self color position, di mana fungsi inisialisasi yang menerima color dan posisi koordinat x dan y. Setiap objek di sini memiliki atribut warna dan posisi. Lalu selanjutnya ada satu metode yaitu draw, di mana draw sendiri bertanggung jawab untuk menggambar objek di jendela game atau game window. Selanjutnya ada if self position ini adalah memastikan objek yang digambar itu hanya yang berada di dalam area permainan, tidak di posisi off screen. Lalu selanjutnya ada Pygame Draw React ini merupakan untuk menggambar persegi panjang di posisi yang ditentukan dengan ukuran 10 kali 10 pixel. Selanjutnya ada kelas turunannya yaitu ada Snake, di mana kelas ini mewarisi sifat-sifat dari game object, kelas game object. Nah, untuk kelas Snake sendiri, di sini ya, kita bisa melihat yaitu ada super init, di mana ini adalah memanggil inisialisasi kelas induk untuk menetapkan warna hijau dan posisi awal. Jadi untuk colornya itu 0,255,0 itu adalah warna hijau. Jadi warna yang dipakai untuk snake-nya itu berwarna hijau. Lalu selanjutnya yaitu ada self position ini, self body list position ini digunakan mendefinisikan panjang awal ular menjadi 3 segmen yang berjejer horizontal. Lalu selanjutnya ada self direction, di mana eh, variabel ini digunakan untuk mengontrol arah gerakan ular di awal game dimulai. Selanjutnya itu ada self direction dan self change itu, di mana variabel ini untuk mengontrol arah gerakan ular. Selanjutnya ada depth change direction, di mana ini untuk memproses input arah dari pemain dan mencegah ular untuk langsung berbalik arah. Misalnya dari arah kanan tiba-tiba langsung berbalik ke arah kiri, atau dari atas tiba-tiba langsung berbalik ke arah bawah. Itu tidak bisa dilakukan. Ia tidak langsung berubah arah. Arah baru disimpan di self change to. Lalu selanjutnya ada depth move self, di mana ini memperbarui self position atau koordinat kepala berdasarkan arah yang telah di self direction. Selanjutnya yaitu ada mekanisme geraknya yaitu self body insert-nya, di mana ini menambahkan posisi kepala baru sebagai segmen pertama dalam self body. Jadi menambahkan posisi self position ini menambahkan satu kotak atau satu kepala baru di bagian depan. Lalu selanjutnya dia akan memanggil self string, di mana self string sendiri digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari ular. Jadi seakan-akan memberikan efek visual di mana ular tersebut bergerak. Pun jika ular memakan pel, maka sering ini akan dihiraukan atau tidak usah maka akan tidak dipakai atau dilupakan. Selanjutnya ada draw self, di mana ini yaitu mengganti metode draw dari kelas induk menggunakan loop for post in self body untuk menggambar setiap segmen tubuh ular, bukan hanya satu persegi. Selanjutnya yaitu ada check collision, di mana check collision ini yaitu memeriksa dua jenis tabrakan yang menyebabkan game over, di mana yang pertama adalah tabrakan jika keluar dari batas layar, yang kedua yaitu tabrakan kepada dirinya sendiri. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada kelas apel dan juga kelas buah apel turunan dari game object tadi. Di mana kelas-kelas ini sangat sederhana karena mereka mewarisi semua kemampuan menggambar dari game object. Pada awalnya mereka menggunakan dev init ini memanggil metode induk super init untuk menentukan warna spesifik yaitu merah atau biru. Mereka secara eksplisit di style ke posisi min 10 min 10. Jadi
Di posisi min 10 ini mereka tidak akan digambarkan langsung oleh metode draw. Selanjutnya kita lanjut ke class game. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelas game, di mana pada kelas game ini diawali dengan dev init, di mana kita metode ini untuk mengatur lingkungan Pygame dan mendefinisikan semua variabel state dan konstanta yang akan digunakan selama permainan. Lalu di sini ada Pygame init dan juga Pygame mixer init. Ini digunakan untuk mengaktifkan modul inti dari Pygame-nya, lalu yang ini juga digunakan untuk mengaktifkan modul inti dari suaranya. Jadi untuk mengaktifkan modul inti dan juga suaranya. Lalu selanjutnya ada konstanta permainan baru di mana di sini untuk menyimpan datanya yaitu self blue apple chance. Jadi apel biru memiliki chance untuk muncul atau spawn yaitu sekitar 40%. Lalu selanjutnya ada self blue apple duration. Jadi saat apel biru muncul di sini hanya akan ada waktu selama 5 detik untuk dimakan. Jika lebih dari waktu tersebut maka apel tersebut akan hilang. Selanjutnya itu ada self blue apple spawn radius di mana ini nantinya akan memberikan jarak maksimum spawn dari snake yaitu 150 pixel. Selanjutnya ada loading suara atau di sini kita meload suara. Jadi ketika kita makan apel merah maka akan memutar sound iterate MP3. Dan jika memakan apel yang berwarna biru maka akan memakan it blue. Lalu selanjutnya kita lanjut ke state control di mana di sini adalah seperti settings atau pengaturan awal di mana self score-nya kosong, self blue apple timer-nya kosong dan juga ini adalah parameter soft is next spawn blue potentialnya dibuat menjadi true. Lalu selanjutnya yaitu ada self spawn red apple di mana variabel ini mengatur siklus bukan dipanggil untuk menampilkan apel merah pertama di layar. Jadi saat permainan dimulai, apel yang muncul pertama yaitu adalah apel merah. Lalu selanjutnya itu ada metode pembantu untuk spawning. Di sini yang pertama yaitu ada get random empty position, yaitu mencari posisi acak 10 kali 10 yang tidak ditutupi oleh tubuh ular untuk apel merah. Jadi ini digunakan untuk apel merah dan jika apel biru gagal chance. Menggunakan loop while true untuk terus menghasilkan posisi XY acak. Posisi harus kelipatan 10 ukuran segmen, memastikan posisi tidak ditutupi oleh tubuh ular. Post not in self snake body. Selanjutnya yaitu ada get randomly nearby position. Di mana fitur ini khusus untuk apel biru, yaitu menghitung jarak Euclidean dari posisi yang diusulkan atau posnya kepala ular menggunakan hitungan tertentu. Lalu selanjutnya ada posisi hanya diterima jika jaraknya kurang dari atau sama dengan max distance-nya yaitu 150 pixel dan jaraknya lebih besar dari 50 pixel. Selanjutnya ada spawn red apple di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk secara fisik menempatkan apel di layar menggunakan metode posisi yang sesuai. Lalu selalu mengatur apel yang tidak aktif ke posisi off screen. Jadi ketika apel merah tidak aktif atau ada apel biru yang lagi ditampilkan, maka apel merah akan di set ke posisi min 10 atau off screen. Lalu selanjutnya yaitu ada bagian dari spawn blue apple, di mana pada spawn blue apple ini digunakan untuk saat kita membuat apel biru muncul dan memulai timer. Untuk Pygame time get ticks ini digunakan untuk memulai hitungan mundur dari 5 detik tadi atau 5.000 milisecond. Selanjutnya ada dev handle spawn next food di mana ini mengimplementasikan logika chance dan siklus bergantian. Jika is next spawn blue potential adalah true, yang melakukan random atau melakukan random ini 0 self blue apple chance tadi yaitu 0,40 atau 0,40 atau 40%. Lalu jika iya maka akan spawn blue apple atau apel biru. Dan jika tidak maka akan spawn yaitu apel merah. Nah, jika gagal memanggil spawn red apple dan is next position tetap true agar chance dapat dicoba lagi. Selanjutnya yaitu metode tampilan dan UI yaitu ada game over di mana menangani tampilan akhir permainan, menampilkan skor dan mengakhiri Pygame, menggambarkan menggambar text score saat ini di layar. Lalu ada draw timer, di mana draw timer sendiri digunakan untuk fitur visual utama, yaitu menghitung time ratio,
menentukan lebar bar berdasarkan rasio ini ya menghitung bar color melalui interpolasi warna hijau ke merah berdasarkan time ratio dan juga menggambar latar belakang bar abu-abu diikuti oleh bar waktu yang menyusut dan berubah warna di atas koordinat apel biru. Lalu selanjutnya yaitu ada loop utama atau main looping, yaitu metode ini adalah game loop terbatas yang memperbarui permainan setiap frame. Yaitu yang pertama ada input handling yaitu memproses event seperti menekan tombol WASD atau quit. Selanjutnya ada gerakan ular atau self snake move yang dipanggil, lalu yang selanjutnya ada logika makan, di mana memeriksa tabrakan apel merah. Jika bertabrakan dengan apel merah, maka self score plus sama dengan satu atau skornya bertambah satu. Namun jika yang dimakan adalah apel biru atau bertabrakan dengan apel biru, maka skornya yang bertambah adalah dua. Jika apel dimakan, maka self handle spawn expert dipanggil. Jadi ketika apel merah sudah dimakan, maka akan langsung memanggil fungsi yang tadi self handle spawn next food. Lalu yang selanjutnya yaitu ada cek waktu kadaluarsa apel biru, di mana jika save blue apple timer kurang dari nol, lebih dari nol, ia secara konstan membandingkan waktu saat ini dengan waktu spawn ditambah durasi. Jika waktu habis, self spawn red apple dipanggil, menghilangkan apel biru. Jadi ketika apel biru itu spawn dan apel biru tersebut tidak dimakan hingga waktunya habis, maka akan langsung memanggil self spawn red apple atau men-spawn apel merah. Nah, jika if not at food, jika tidak dimakan, maka self snake shrink, yaitu eh, ular tidak mau itu dia akan mengecil atau ukurannya itu akan bertambah kecil dengan seiringnya waktu jika tidak memakan apel. Namun jika makan, maka metode shrink diabaikan membuat lap bertambah panjang. Selanjutnya yaitu ada cek tabrakan, di mana self snake check collision dipanggil jika true, self game over dieksekusi. Yang selanjutnya yaitu ada gambar layar, yaitu di mana semua objek, ular, apel merah, apel biru, skor, dan bar waktu digambar ulang. Lalu selanjutnya yaitu ada sinkronisasi, di mana self FPS control tick 15 membatasi frame rate kecepatan game menjadi 15 frame per second. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang kita akan coba mainkan gamenya. Kita coba play. Oke, kita coba play terlebih dahulu. Bentar, kita rubah menjadi. Nah, sekarang kita akan coba mainkan game Snake-nya ini. Jadi, saat dimainkan, maka yang muncul hanya ada satu apel, yaitu apel merah pada awal game. Nah, dia ketika makan apel merah, maka akan mengplay sound apel merah. Nah, jika apel biru, maka akan muncul seperti ini, timer. Nah, jika dia dimakan, maka ia akan langsung hilang, apel biru akan langsung hilang, dan langsung akan muncul apel merah. Dan jika dimakan, maka skor akan bertambah 2. Dan yang diputar adalah sound untuk apel biru. Disinilah library random digunakan, di mana spawn apelnya secara acak dan juga nah itu import time sendiri atau mat sendiri, bukan time, import mat atau library mat digunakan untuk menghitung jarak munculnya apel biru tadi. Nah, di sini seperti yang kita lihat auto tertutup di situ menggunakan library import time, di mana itu akan langsung tertutup setelah jeda scene terakhir ditampilkan. Jadi sekian penjelasan kode dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang kode selanjutnya yaitu menggunakan library Tika Intra seperti yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan beberapa library. Oke, kita langsung ke kelasnya saja. Di sini ada kelas animal, di mana ini adalah kelas induk, di mana untuk kelas induk sendiri di sini adalah kelas dasar yang memiliki metode umum get sound file dan make sound. Secara default mengembalikan suara secara umum, some sound, dan merujuk pada file suara raw. Oh ya, jadi ini menggunakan hierarki atau kelas pewarisan dan memanfaatkan polymorphism. Bagi yang belum tahu, polymorphism itu artinya banyak bentuk. Meskipun kita yang memanggil metode yang sama, yaitu get sound file atau make sound pada objek yang berbeda, hasilnya akan unik sesuai jenis objek tersebut. Nah, untuk kelas animal ini tadi seperti yang saya jelaskan, ini adalah kelas induk. Kelas induk ini memiliki dua
metode umumnya itu get source file dan juga make sound. Selanjutnya itu ada kelas turunan. Kelas turunan itu ada bird, di mana bird ini juga memanggil kelas induknya yaitu animal, di mana setiap kelas yang turunannya ini dia mewarisi atribut dan metode dari animal. Setiap kelas itu mengoverride atau menimpa metode getSoundFile dan makeSound untuk mengembalikan perilaku dan data spesifik untuk hewan tersebut. Misalnya, dog mengembalikan woof woof dan merujuk ke woof.mp3. Selanjutnya yaitu ada fungsi helper, di mana fungsi helper di sini TK Inter tidak dapat memutar suara secara langsung. Untuk itu diperlukan pustaka eksternal Playsound. Maka dari itu kita perlu library Playsound tersebut. Nah, jadi di sini dev Playsound fungsi ini adalah target utama untuk memutar suara, di mana penyesuaian pad blok kode yang menggunakan os pad direct name. Jadi direct name itu adalah directory name. Ospad offset memastikan aplikasi dapat menemukan file suara. Jadi file suara MP3 itu dapat ditemukan di folder yang sama. Bahkan ketika script dijalankan dari lokasi yang berbeda dan juga menambahkan kompatibilitas untuk file installer atau aplikasi beku. Selanjutnya ada playsound, di mana ini adalah fungsi yang memutar audio. Pengaturan blok file sangat penting. Ini memberitahu playsound untuk memutar audio tanpa memblokir thread yang memanggilnya. Selanjutnya ada dev sound animal, di mana fungsi ini dipanggil oleh tombol QI di QI. Polymorphism dalam aksi penerima objek animal bisa berupa bird, dog, dan lain-lain. Menampilkan teks suara ke label result config. Jadi saat ditekan akan menemukan label dari suaranya. Lalu selanjutnya yaitu mengambil nama file suara spesifik sound file, misal animal get sound file. Lalu yang selanjutnya ada manajemen trading, di mana sound trade eh di mana sound trade sama dengan trading drive membuat trade baru. Lalu yang selanjutnya yang nomor dua yaitu ada target play sound async, menginstruksikan trade baru untuk menjalankan fungsi pemutaran suara. Oke, selanjutnya ada setup GUI Thinker, di mana bagian root tk.tk membuat jendela utama aplikasi. Tombol button, setiap tombol dibuat untuk mempresentasikan satu hewan, misalnya button bird dengan komen lambda show sound bird. Ketika tombol diklik, ia memanggil fungsi show sound dan mengirimkan objek baru dari kelas relevan bird atau dog dan lain-lain. Inilah cara objek polymorphic dibuat dan diproses. Lalu ada label result. Untuk label result sendiri yaitu adalah label untuk menampilkan teks suara yaitu woof woof, meow meow dan lain-lain. Lalu ada root main loop di mana memulai event loop TK inter yang membuat jendela tetap terbuka dan menunggu interaksi pengguna. Jadi saat kita jalankan nanti seperti ini, eh, seperti ini. Saat kita menekan burung, maka akan ada suara burung dan juga muncul dan tweet tweet. Nah, tweet tweet tweet. Nah, lalu yang selanjutnya ada anjing, selanjutnya ada kucing, ada bebek, dan juga hewan umum ini saya buat harimau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari eh, membuat polymorphism suara hewan menggunakan TK Enter. Terima kasih. Jadi itu tadi adalah penjelasan kode-kode yang sudah saya buat, sudah saya perbaiki dan sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.